Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, untuk pembelajaran di tahun ajaran ini, kita melaksanakan pembelajaran berbeda dengan tahun ajaran sebelumnya. Mengapa? Karena di tahun ajaran baru ini kita belajar di masa pandemi, yaitu pandemi virus corona yang terkenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Sehingga kita melaksanakan belajar dengan daring, yaitu belajar melalui daring, belajar dalam jaringan internet atau belajar jarak jauh. Anak-anak, ibu mengingatkan anak-anak harus tetap waspada dan menjaga diri. Bila keluar rumah, harus tetap pakai masker dan cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Untuk belajar hari ini, kita akan belajar yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan belajar pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang runtut. Siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Baiklah anak-anak, sekarang kita ajak ke kandang kelinci. Di sini ada kelinci. Kamu sama ini anak-anak sama papanya yang bergambar itu, yaitu cerita bergambar. Di situ menceritakan tentang gerak kelinci. Selain kelinci, anak-anak mengenal hewan, makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Makhluk hidup itu ada 3. Hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan. Makhluk hidup itu akan bergerak. Lah, gerak makhluk hidup itu bila ada rangsangan. Kalau ada rangsangan, bergerak. Tumbuh-tumbuhan ada angin, ditiup angin akan bergerak. Kelinci atau kucing, kamu kejar juga akan bergerak. Kamu berlari, itu namanya bergerak. Nah, sekarang apa organ gerak kelinci? Organ gerak kelinci berlari itu menggunakan apa? Selain kucing berlari dengan apa? Kamu menyebutkan berbagai macam hewan yang bergerak dengan apa? Nanti kamu harus mengerti. Lanjut. Alat gerak hewan dan manusia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gerak? Tadi sudah disebut, gerak itu adalah benda yang diam karena ada rangsangan berpindah tempat. Bergoyang-goyang, menari, itu bergerak.
lari-lari, jalan, loncat-loncat, itu namanya bergerak, yaitu gerak yang artinya dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan. Nah, sudah berjalan, berlari, melompat, itu disebut adalah alat organ gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, sekarang orang berlari menggunakan kaki. Ayam berjalan menggunakan kaki. Ya, sama. Manusia punya tulang. Hewan juga punya tulang. Jadi alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Yang gerak pasif yaitu berupa tulang, yang gerak aktif berupa otot. Lah, antara tulang dan otot ini adalah sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Tulang tidak bisa bergerak tanpa otot. Nah, maka gerak pasif dan gerak aktif menjadi satu yang disebut dengan sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif. Mengapa disebut gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya, maka disebut sebagai tulang pasif. Walaupun tulang disebut tulang pasif, tetapi tulang itu mempunyai peranan penting dan besar bagi sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya alat bergerak atau membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Agar kalian lebih paham, ayo baca tentang organ gerak manusia dan hewan, yaitu terdapat pada buku siswa tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 3. Nah, setelah kalian membaca teks tentang organ gerak manusia dan hewan, teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok tambahan dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, ini suatu contoh pada paragraf 1 yang berbunyi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat
atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila akan ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini untuk menentukan ide pokok, kamu harus membaca berulang-ulang. Di situ ada kalimat penjelas, maka kalimat penjelas itu disebut ada kalimat yang dijelaskan dan ada kalimat yang penjelas. Kalimat yang dijelaskan itu disebut ide pokok, kalimat yang menjelaskan disebut kalimat pengembang. Di sini salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, itu sebagai ide pokok. Secara umum gerak dapat diartikan, ini gerak mengartikan ini menjelaskan dari bergerak tadi. Maka disebut kalimat pengembang. Lanjut. Nah, tugas kalian yaitu menulis ide pokok pada paragraf 2, 3, 4, 5. Itu terdapat di buku siswa ya, halaman 5 atau 4 itu ya. Lanjut ya, tugasnya lagi yaitu kamu di situ sudah ada ide pokok, kamu membuat paragraf, jadi kamu menambah kalimat pengembang atau kalimat yang menjelaskan tentang ide pokok ini ya. Sudah jelas? Kamu belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas. Dan tugas dikerjakan di buku tulis, sementara buku tulis. Kemudian kamu foto, terus kirim WA, paling lambat ya pukul 24. Terima kasih dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.